Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Robi akan menjelaskan pertemuan ke-13 rekayasa perangkat lunak, yaitu materi yang pertama itu adalah konsep-konsep dan teknologi web. Jadi web itu adalah kumpulan dari halaman yang terangkum dari dalam domain, tepatnya itu di www. Jadi orang itu biasanya menyebutkan website atau World Wide Web. Jadi website itu sebenarnya dalam bentuk plain text yang tersusun dalam bahasa markup, itu bahasanya itu adalah HTML. Jadi internet dan website itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, internet, jadi kalau untuk website itu lebih ke perangkat keras dan internet itu lebih ke perangkat lunak. Jadi kita sudah bisa membedakan apa itu website dan internet. Nah, jadi website ini disusun dari halaman-halaman yang menggunakan teknologi web dan saling berkaitan satu sama lain. Jadi teknologi webnya kita akan bahas di slide selanjutnya. Jadi beda web dengan internet itu adalah dari protokolnya. Jadi kalau internet menggunakan TCP/IP, sedangkan web menggunakan HTTP, itu Hypertext Transfer Protocol. Baik, web itu ada dua. Yang pertama web statis, yang kedua itu adalah web dinamis. Jadi web statis ini adalah web yang menampilkan informasi yang sifatnya statis atau tetap. Jadi biasanya contoh dari web statis ini yaitu kayak blog atau blogspot. Jadi web itu kita hanya bisa membaca tanpa ada interaksi dan tampilannya itu pun kaku. Jadi ketika hanya menampilkan informasi, contohnya pengertian sistem informasi, jadi cuma ada pengertian sistem informasi tanpa adanya feedback, maksudnya tanpanya ada pemberian feedback kita dari kita ke pemilik website itu sendiri. Nah, yang kedua, website dinamis adalah website yang memungkinkan penggunaan untuk dapat berinteraksi dengan form sehingga dapat mengolah informasi yang ditampilkan. Jadi kalau web dinamis ini tampilannya itu lebih menarik. Nah, dimana kita mengunjungi website itu bisa berinteraksi dengan website itu sendiri. Sebagai contoh, kita bisa meletakkan form komentar di web dinamis ini. Selain komentar, kita bisa memberikan like atau seperti halnya ataupun chat dengan pemilik atau yang menghosting website tersebut. Jadi website ini biasanya tuh tampilannya itu lebih dinamis atau lebih menarik atau ada animasi penggeraknya. Sebagai contoh, website yang ada coba kunjungi covid19pesaman.go.id. Jadi di sana jadi ketika grafik angka orang yang terkena corona itu akan naik dari example yang terkena corona itu adalah 20 orang. Jadi nanti pas kita buka menunya akan kayak bergerak di sana 1 2 3 4 5 sampai ke 20. Jadi itulah web dinamis. Jadi webnya itu web yang memungkinkan pengguna dapat berinteraksi. Jadi kita itu bisa berinteraksi dengan si web tersebut. Jadi lanjut ketiga, struktural layer. Nah, jadi untuk itu adalah standar teknologi web itu ada 3: struktural layer, presentation layer, atau bare layer. Jadi yang struktur layer adalah bagaimana sebuah dokumen tersusun, format apa yang dipakai, tanda atau markup apa yang digunakan melakukan bagian layer ini. Jadi bisa dibilang itu adalah HTML. Jadi HTML itu adalah kerangka dari sebuah website. Jadi kalau dianalogikan dengan manusia, HTML itu bisa dibilang adalah kerangka atau tulang dari manusia itu sendiri. Nah, misalnya itu menggunakan paragraf, judul, dan tabel atau menyematkan gambar atau video pada halaman web.
Nah, yang kedua itu adalah presentation layer. Layer ini berhubungan dengan bagaimana mengatur tampilan dokumen pada layar, suara, dan bagaimana format pencetakan dokumen. Nah, biasanya pada presentation layer ini adalah CSS. Jadi HTML, CSS. Jadi untuk mendesain sebuah website itu kita menggunakan CSS. Kita analogikan lagi, CSS itu adalah bagian kulit dari manusia atau skinnya yang mempercantik suatu tampilan. Nah, coba lihat, orang sama tapi kulitnya berbeda, seperti itulah. Struktur dari webnya sama tapi dari CSS-nya itu berbeda. Kalau kita analogikan itu sebagai manusia, jadi CSS-nya itu adalah tampilan dari layar itu sendiri. Nah, yang ketiga, behavioral layer. Jadi behavioral layer ini adalah penggunaan bahasa script menggunakan tujuan untuk meningkatkan sisi interaktif dan dinamis halaman web. Itu seperti JavaScript atau CSS, bisa dibilang itu adalah sebagai otaknya sebuah website. Jadi itu bisa mengolah website itu sendiri. Nih, tujuannya meningkatkan sisi interaktif. Jadi sebagai contoh, di website itu sendiri itu adalah kalkulator. Jadi di situ bisa bisa memproses angka-angka yang kita masukkan. 1+1 2. Jadi website itu akan mengolah bahwa angka itu akan 2. Atau from input pembayaran rekening, itu adalah petugas memperoleh. Jadi ketiga layar ini, struktural layer, presentation layer, behavioral layer, ini adalah saling bertumpuk satu sama lain. Jadi itu ada kerjasama antara tiga layar. Jadi maksudnya itu ketika ditampilkan website itu, maka teknologi untuk pembuatan website yang tiga ini tuh kan akan bersaling tumpuk, yang menyebabkan terjadinya sebuah website yang menarik dan bagus. Nah, untuk persiapan dalam pembuatan web itu, ini adalah gambaran umumnya. Contohnya itu persiapan nama domain. Nah, nama domainnya itu adalah contohnya www.cpt.com. Nama domain kita itu harus bagus. Nah, untuk yang kedua, persiapan hosting website. Nah, persiapan hosting website itu maksudnya kita akan menghosting ke internet. Jadi supaya website kita itu bisa dilihat oleh semua orang. Persiapan hosting website itu seperti kita membeli domain yang tadi, menyiapkan file-file yang akan kita kirimkan. Nah, seperti itulah persiapan hosting dari website itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah perangkat PC. Jadi perangkat PC maksudnya itu PC yang akan kita gunakan untuk membuat web tersebut. Yang ketiga adalah persiapkan menu navigasi apa yang ada. Jadi bisa dilihat dari web pesaing atau rekan. Contohnya kita ingin membuat website all shop. Jadi menu apa saja sih yang bisa memudahkan si pembeli untuk mengakses website kita. Jadi website kita itu memang tampilan itu menarik, yang membuat si konsumen kita itu tertarik kepada website itu sendiri. Yang adalah persiapkan kontennya, gambarkan keinginan desain web. Persiapkan kontennya maksudnya itu apa sih yang kita inginkan di dalam website tersebut. Jadi kontennya itu harus sesuatu menarik. Jadi kita harus membuat semenarik mungkin. Nah, yang adalah gambarkan keinginan desain web. Jadi desain web itu bisa, maksudnya kita ingin meletakkan contohnya itu logonya di sini, ini adalah judul, ini adalah menu pencarian atau menu pencariannya itu di sini. Itu sudah terserah kita. Jadi kita ingin desain web itu seperti apa, apakah temanya itu teknologi, temanya itu hijau, alam, atau yang lainnya, seperti itulah. Jadi membuat dan menguji halaman web. Nah, di video ini sudah saya jelaskan bagaimana membuat dan menguji halaman web itu. Jadi kita akan membuat web static. Jadi webnya itu bisa kita buat di apa saja dulu, di lokal host saja. Maksudnya itu hanya lokal di komputer, karena ini hanya untuk membuat dan mengujinya. Jadi di sini hanya memindahkan full HTML saja, karena nanti jika dijelaskan pakai CSS maka itu akan terlalu lama. Jadi untuk memahaminya bisa kawan-kawan baca sendiri. Lihat nanti videonya, di sana sudah saya jelaskan sejelas-jelasnya. Lanjut.
yang poin yang terakhir itu adalah HTML, hypertext markup language. Itu adalah bahasa markup, itu bisa dibilang sebuah dokumen. Jika kita lihat dari awal, HTML itu tujuan dari pembuatnya itu hanyalah untuk saling berbagi dokumen, jadi awal diciptakannya HTML ini hanya untuk berbagi dokumen, tapi tanpa disadari oleh pembuatnya, ternyata HTML ini berkembang dengan pesat sampai saat ini. Jadi apa ekspektasi yang awal dari pembuat itu hanya untuk saling berbagi dokumen menjadi sangat luar biasa, dimana sangat manfaat HTML ini sampai saat ini sangatlah besar karena menjadi sebuah kerangka dalam website. Nah, website itu dalam pembuatan HTML itu mudah, kita hanya memerlukan coding editor dan browser. Coding editornya itu menggunakan Notepad dan kebanyakan menggunakan jenis browser apapun. Lanjut, jadi kan HTML ini kan memungkinkan kita untuk menampilkan informasi di internet. Nah, kita akan belajar HTML. Ini adalah contoh elemen pada HTML. Ini adalah tag pembukanya, ini adalah tag penutup. Nah, untuk selanjutnya contoh elemen yang lain adalah H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Jadi H itu adalah sifat dari heading ataupun judul. Jadi ketika kita membuat judul yang paling besar itu menggunakan H1, dan yang paling kecil itu adalah H6. Nah, atribut, contohnya atribut di sini kan P tambahkan kelas sama dengan contoh atribut. Nah, itu bisa kita gunakan, itu adalah namanya dengan atribut. Atau kita menggunakan link, contohnya PA link ahref titik mau kemana website, itu adalah contoh dari atribut. Lanjut, yang terakhir itu adalah struktur HTML. Secara umum struktur HTML itu terdiri dari pembuka HTML, penutup HTML, kepalanya atau head, penutup head. Jadi title ini yang akan nampil di bar browser kita, biasanya ada di sini. Nah, ini judul. Body itu adalah bagian, jika kita ini analogikan sebuah browser, maka yang putih ini adalah tampilan dari bodinya. P ini adalah ini yang akan ditampilkan, maksudnya itu P itu adalah paragraf. Nah, bisa dibawakan enter, contohnya H1 sama dengan ini adalah judul. Nah, ditutup dengan body, tutup HTML. Jadi secara umum struktur dari HTML itu adalah seperti ini. Nah, untuk cara yang lain bisa mungkin itu saja untuk presentasi kali ini. Kalau ada kata maaf, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.